Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini, Icang Ninol. Setelah lumayan lama vakum, kali ini saya pengen ngajak teman-teman semua untuk mengulik trik editing di Photoshop. Teman-teman pasti punya pengalaman tentang perihal motret sebuah pemandangan di sebuah lokasi yang cakep, tapi kondisi cuaca dan langit pada saat itu tidak bersahabat. Yang sialnya adalah tempat itu lumayan jauh dan mahal untuk bisa ke sana. Sudah direncanakan berbulan-bulan, tapi setibanya di sana, kondisi yang ada seperti yang saya gambarkan di awal, tidak sesuai dengan pengharapan kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Di video kali ini, saya akan meng-share trik untuk mengganti langit pada foto kita dengan langkah yang mudah dan simpel. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, sesuai janji saya di awal, kali ini kita akan mempelajari gimana caranya mengganti langit pada foto kita dengan langit yang kita kehendaki. Di sini mungkin ada sebagian fotografer yang tidak sependapat bahwa mengganti langit itu tidak tidak ideal atau gimana gitu ya, melawan prinsip fotografi. Tapi pada dasarnya adalah saya sih tidak menyalahkan atau membenarkan pendapat apapun ya. Di sini saya hanya ingin membantu teman-teman yang ingin merubah langitnya. Jadi apapun pendapat mereka itu terserah mereka gitu. Di sini kita hanya belajar bagaimana agar foto itu lebih acceptable gitu ya, bisa diterima atau tidak mengecewakan pembuatnya pada saat dia motret kemudian langitnya galau gitu, jadi bisa lebih mempercepat foto. Tujuannya itu sih. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Di sini saya sudah mempersiapkan dua sampel foto ya, foto pertama dan foto kedua. Nah kita mulai saja dulu dengan foto yang pertama ya. Kenapa di sini saya ingin mengganti langitnya? Teman-teman mungkin bisa memperhatikan bahwa langit di sini kotor, sensornya kamera ini lumayan kotor ya, jadi langitnya sangat-sangat tidak worth it untuk di upload ke media sosial. Nah tujuannya saya ingin supaya saya nggak setengah mati membersihkan gitu, jadi kita bisa mengganti langitnya ini dengan langit yang lebih indah. Caranya gimana? Kita mulai ya. Pertama-tama saya ngambil stok langit punya saya dulu di sini teman-teman. Nah saya nyari yang sunset ya, karena foto saya itu tegak. Kita pakein dulu ya. Maka saya nyari langit yang sesuai aja ya. Mana nih? Atau kalau enggak gampang nanti kita menyesuaikan. Nah kita lihat dulu misalnya ini atau yang mana ya, yang ini ya, apa tergantung teman-teman sih sukanya yang mana. Nah kita ambil sampel ini aja ya, kita ambil ini, kita tarik sini, kemudian kita lepas. Nah dia akan menimpa yang di bawahnya. Nah kita sesuaiin aja, gambarnya saya kecilin dikit, kita sesuaiin, kita lihat di mana horizonnya ya, kita ambil di sini. Oke. Nah setelah itu kita oke, dan setelah itu kita duplikasi layer ini dengan menekan Command J atau Ctrl J kalau di Windows. Oke, setelah kita mengcopy dengan Ctrl J, kita menekan Ctrl atau Command T pada layer yang baru, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih flip
vertikal. Nah, setelah dia flip vertikal, kita turunin, kita pasin dengan foto yang di bawahnya, layar bawahnya dipasin, kemudian kita tekan OK atau enter. Nah, setelah dia seperti ini teman-teman, ini bisa kita merge jadi satu gitu ya. Atau kalau misalnya ini kepanjangan, ini masih ada sisa, itu kita bisa akalin. Misalnya kita giniin, karena tujuannya sebenarnya untuk nutupin doang ya. Kita klik di sini, kemudian kita Ctrl J atau Command J supaya dia tercipta. Oh maaf teman-teman, saya batalin dulu. Yang saya pilih ini posisinya, saya lihat dulu ya teman-teman. Ya, yang di sini kebetulan ini mempunyai posisi yang pas untuk diambil gambarnya. Saya tekan Ctrl atau Command J. Nah, dia akan tercipta satu ini kan teman-teman. Jadi dia sifatnya karena ada di bawah, maka dia agak mirip, maka tidak terlalu kelihatan. Kita tarik turun ya teman-teman ke sini. Oke. Nah, tiga layer ini kita merge jadi satu dengan cara kita klik merge layer. Oke, setelah ini jadi teman-teman. Nah, ini kita matiin dulu teman-teman. Setelah dia jadi, kita matiin. Nah, langkah berikutnya adalah kita gedein dulu ini. Oke, mungkin agak terlalu gede, kita kecilin dikit supaya dia bisa sampai pada bagian paling bawah. Oke, kecilin dikit lagi. Nah, kemudian kita pilih ini teman-teman, pilih lasso tool ya. Nah, kemudian kita select bagian groundnya, nggak usah terlalu rapi, nggak usah juga terlalu presisi, yang penting hampir mengenai seluruh dari area ground itu. Jadi nggak usah presisi banget. Nah, gini aja. Oke, kemudian bawahnya kita tarik aja gini teman-teman, sampai dia ketemu dengan tempat yang pertama. Oke, ini kebetulan komputer saya mungkin agak terlalu terbebani sehingga grafiknya agak ngadat. Nah, setelah ini terjadi teman-teman, kita hidupin ulang yang bagian ininya, layer 2 nya ya. Nah, setelah itu kita masuk di filter teman-teman, kemudian kita pilih blur dan Gaussian blur. Nah, di sini saya angkat sampai ke ini teman-teman, sampai ke sini ya. Nah, sampai segitu teman-teman. Kemudian saya okekan. Setelah saya okekan, saya rubah di posisi sini menjadi multiple. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Nah, kemudian setelah itu area seleksinya saya batalkan dengan menekan Command atau Ctrl D. Nah, di sini area ini sudah jadi teman-teman ya. Nah, tinggal kita perbaikin hal-hal yang tidak perlu untuk dikenai cahaya.
dari pantulan refleksi. Jadi di sini kita buat suatu layer mesh, kemudian kita rubah menjadi brush, tekan B, kemudian opacity-nya kita ganti sedikit menjadi 50 misalnya ya. Kemudian kita brushing bagian-bagian yang nggak mau kita kenain kita rubah jadi black ya, dengan menekan X. Kemudian kita menyapu bagian-bagian yang tidak ingin kita kendaki untuk dapat refleksi. Nah seperti gini teman-teman. Kemudian untuk area sininya mungkin kita bisa kurangi lagi opacity-nya, kemudian kita gedein sedikit. Ini mungkin hard ya, oh ya sudah, oke sudah mentok. Kita hapus-hapusin dikit. Jadi membuat gambar kita lebih realistis. Nah kayak gini teman-teman. Oke, nah sekarang gambar kita sudah jadi. Jadi dengan hanya melakukan langkah singkat tadi yang awalnya seperti gini, kita ubah menjadi seperti begini teman-teman. Nah sampai di sini teknik di gambar pertama udah jadi. Ini sudah bisa kita merge. Jadi kita tekan Command Shift Alt E agar memunculkan layer baru gabungan dari layer-layer yang ada di bawahnya. Nah ini kita bisa manfaatkan filter kamera raw ya. Kemudian kita bisa adjustment apa saja yang perlu dirubah. Nah di sini misalnya kita tekan auto dulu untuk menyempurnakan, kemudian kita angkat shadownya misalnya teman-teman, highlightnya kita turunin dikit, kemudian exposure kita angkat dikit, nah gitu teman-teman. Kemudian kita okein ya. Nah jadi deh gambar kita kayak gitu teman-teman ya. Jadi sangat simpel, dari gambar yang seperti gini menjadi gambar yang seperti gini. Nah itu kenapa nggak rapi, karena kita melakukannya dengan cepat. Mungkin teman-teman kalau mau sedikit lebih rapi, mungkin teman-teman bisa sedikit lebih halus caranya memasking ya. Oke, kita pindah ke gambar kedua. Nah gambar ini awannya polos, kita coba ganti karena posisi matahari di sini ya teman-teman ya. Kita coba cari gambar yang sekiranya mendekati posisi matahari itu. Nah misalnya yang mana nih, inikah misalnya, atau yang mana nih kira-kira? Ini bisa aja ya sebenarnya, bisa aja, bisa kita balik nanti, cuman kayaknya gambarnya kegedean, atau biar aja, kita coba aja ya teman-teman. Kita drag ke sini, kemudian kita lepas. Tuh, kita ulang teman-teman, kita lepas. Oke, nah kita angkat, sesuaiin, tapi sepertinya nggak masuk ya, karena posisi saya lihat dulu. Oh iya, coba saya flip sebentar teman-teman ya. Kita klik kanan, kemudian kita flip horizontal. Posisi langitnya, posisi mataharinya di situ. Mungkin bisa kita giniin teman-teman. Kita giniin. Kemudian ini kita drag, kita gedein. Kemudian kita angkat dikit lagi. Oke. Ini sebenarnya bisa-bisanya teman-teman aja ya menyesuaikan. Intinya adalah kita mengganti sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi background ini hanya sampel. Nah setelah ini terjadi, kita lakukan langkah yang sama di foto yang awal, yaitu kita duplikasi dengan menggunakan Command J atau Ctrl J ya.
Setelah itu kita tekan Command T atau Ctrl T, kemudian kita flip vertikal, lalu kita turunin sesuaikan dengan batas horizonnya, kita samakan, kita ratakan, kita geser dikit, kita ratain ya teman-teman. Oke, setelah itu kita tekan enter atau kita centang ini. Nah, setelah itu jadi, ini kan masih kurang tapi nggak apa-apa ya. Nah, kita merge keduanya teman-teman dengan cara menseleksi, kemudian kita tekan klik kanan, kemudian merge layer. Nah, dia jadi nih teman-teman. Seperti gambar awal, kita matiin dulu layer yang ini supaya kita bisa menseleksi posisi ininya teman-teman, foregroundnya. Oke, kita gedein dikit. Oke, kemudian kita seleksi. Gak usah terlalu rapi ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau agak rapi ya boleh juga sih, cuman ini diginiin aja udah bisa jadi kok. Nah, kita lihat ya, tarik sampai di ujung, kemudian yang ke bawahnya kita tarik ke atas, kita pertemukan dengan yang awal. Oke, nah dia jadikan teman-teman. Kegiatan saya kurang bagus teman-teman. Oke, nah setelah dia jadi, kita pilih layer ini, kemudian kita aktifkan, kita ulangi langkah yang pertama tadi, filter, kemudian kita masuk di blur, Gaussian blur. Oke, setelah itu kita, karena posisinya sudah sama tadi, kita okekan saja teman-teman. Nah, setelah itu kita rubah dari normal ke multiply. Nah, ini teman-teman, kita buka seleksinya dengan Command D atau Ctrl D. Nah, ini kemungkinan tadi ini kita seleksi ya. Ini ada kesalahan di sini. Kalau ada kesalahan sebenarnya gampang aja sih, seleksinya kita batalkan, dan ini ya kita lihat nih teman-teman, ini kan dia seleksinya kita kurang bagus. Jadi kita kalau misalnya terjadi seperti gitu di kondisi begini, gampang aja kita bisa batalkan, Ctrl Z atau Command Z, kita undo. Kemudian di sini ini jangan sampai kena ya, karena yang kita pilih darken dan dia kan akan mengena di sini teman-teman kalau darken. Jadi kita batalkan, Ctrl Z nya, kita tutup dulu ini, kemudian kita batalin, kita tekan Alt ya, kita batalkan yang di sini teman-teman. Oke, kemudian ini kita tambahin ya, karena dia butuh seperti itu. Ini juga kita tambahin teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Jadi prinsipnya dia harus kena di bagian yang gelapnya teman-teman ya. Nah, oke, setelah itu jadi, ini kita tambahin dikit ya teman-teman. Nah, setelah ini jadi, kita aktifkan, kemudian tinggal melakukan ulang Gaussian blur-nya. Nah, ini ya teman-teman, kita batalkan. Oke, setelah itu kita lakukan
multiply. Nah, seperti gini teman-teman. Setelah kita kecilin, maka kondisinya sudah seperti asli. Jadi sudah nampak bahwa ini seolah-olah memang real dari latar belakang si sunset ini atau sunrise ini teman-teman. Karena kebetulan posisinya aku tahu bahwa ini sunset, jadi ini kita tahu bahwa dia sunset, dan hasilnya seperti gini. Teman-teman pasti nggak nyangka kalau ini, kalau melihat seperti gini, bahwa ini adalah tempelan background. Nah, kira-kira seperti gitu teman-teman. Ini sudah bisa kita merge, kemudian bisa dimanipulasi masuk di kamera raw ya, filter, kemudian kamera raw. Bisa kita lebih mainkan, kita angkat sedikit adjustmentnya, kita auto misalnya teman-teman ya. Kemudian disesuaikan, misalnya shadownya kita angkat sedikit, highlightnya kita turunin, kemudian white-nya kita tambah, exposure-nya kita naikin dikit. Nah, jadi deh teman-teman, kita okein. Nah, kira-kira seperti gitu. Kita lihat hasil awalnya yang seperti ini berubah menjadi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, itu dia triknya. Mudah bukan? Kalau sekiranya video ini berguna buat teman-teman, mungkin teman-teman bisa membagikannya ke teman-teman yang lain. Siapa tahu mereka membutuhkannya. Buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan menekan tombol subscribe dan sekaligus membunyikan loncengnya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.